hari ini kita semua diberi kesehatan, bisa melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu webinar dan donasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Startup Borneo Foundation bersama Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan pada sesi yang kedua kali ini. Pertama, di sini kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia memberikan bagi ilmu dan pengalamannya kepada kita hari ini, dan juga kepada seluruh peserta webinar hari ini juga kami ucapkan terima kasih telah bergabung berpartisipasi pada acara ini. Pertama, memperkenalkan Ulun Mimin, salah satu anggota dari Startup Borneo Foundation. Jadi pada hari ini pemateri kita adalah Ibu Dr. Mufrida Zain, SAG, MPD. Terima kasih Ibu. Materi beliau di sini adalah selaku Direktur Politeknik Tanah Laut, Politeknik Negeri Tanah Laut. Materi yang akan beliau sampaikan hari ini yaitu tentang peluang pendidikan vokasi bagi warga Banua. Nanti di sini beliau akan membahas bagaimana mengenai peluang-peluang terhadap pendidikan vokasi untuk warga Banua, dan tentunya untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga mungkin produktivitas untuk generasi kita di Banua. Tentunya juga untuk kemajuan daerah kita Kalimantan Selatan. Baik, nanti di sini ada waktu sekitar 30 menit, disesuaikan nanti untuk penyampaian materi kepada pemateri, dan setelah penyampaian materi nanti ada sesi tanya jawab sekitar 30 menit juga. Untuk pembahasan lebih detailnya mengenai materi ini ya kita berikan, serahkan kepada materi kita. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi, dan terhindar dari pandemi COVID-19. Tetap semangat dalam menghadapi wabah virus corona dengan tetap istiqomah berdoa, dan jangan lupa rajin mencuci tangan. Jika dalam perjalanan atau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Kalau diperlukan, kita gunakan hand sanitizer. Hari ini kita dapat bersyukur, alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi walaupun dalam jarak yang jauh. Hari ini kami ingin berbagi informasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Banua, Kabupaten Tanah Laut, untuk mengambil kesempatan untuk mengenal Politeknik Negeri Tanah Laut. Karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Untuk dapat mengenal Politeknik, kami sedikit berbagi cerita, berbagi informasi, agar masyarakat Tanah Laut mengenal Politeknik yang berada di Desa Panggung, Kabupaten Tanah Laut. Politeknik Negeri Tanah Laut memiliki visi menjadi politeknik unggulan dan berdaya saing
internasional. Saat ini kami memang masih berdaya saing tingkat nasional. Tetapi tahun 2019 kami mengubahnya menjadi bertaraf atau berdaya saing internasional. Kemudian misi kami dalam melaksanakan Politeknik Negeri Tanah Laut, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan nilai tambah serta menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan tata kelola institusi berbasis IT dan sistem yang terintegrasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang keempat adalah melakukan penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi vokasi dan pihak ketiga, dunia industri, serta pihak lainnya melalui networking, kemudian pemenuhan sarana prasarana infrastruktur, peralatan pendukung secara berkelanjutan. Oke. Politeknik Negeri Tanah Laut, profesional, aplikatif, siap kerja, tepat waktu, dan inovatif. Politeknik Negeri Tanah Laut, masa depan pasti. Saat ini kami memiliki 4 prodi. 4 prodi tersebut semuanya sudah terakreditasi B. Institusi sudah akreditasi B. Rata-rata mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut punya kesempatan untuk PKL selama 4 bulan berstandar industri. Dan kami juga bekerja sama dengan SMK yang insya Allah tahun ini akan diterapkan SMK menjadi 4 tahun. 2 tahun setengah berada di SMK, 1 tahun setengah berada di kampus, tetapi di kampus ini nantinya mereka akan praktek kerja atau PKL di industri selama 1 tahun, kemudian di kampus selama setengah tahun. Nanti kita akan terbitkan ijazah D2. Saat ini kami juga punya kesempatan untuk melakukan MEMES, Multi-Exit, Multi-Entry System, yang nantinya sampai S1 terapan. Pasca lulusan, mahasiswa akan mendapatkan ijazah double degree, kemudian sertifikat kompetensi, surat keterangan pendamping ijazah, serta sertifikat TOEFL. Sebelum kita mengarah ke sana, urgensi kenapa Politeknik Negeri Tanah Laut didirikan. Pada tahun 2009, kami masih berstatus swasta. Pada tahun 2014, alhamdulillah kami sudah mendapatkan negeri. Jadi status Politeknik Negeri Tanah Laut yang ada di Desa Panggung, statusnya sudah negeri. 43 di Indonesia ada politeknik, salah satunya adalah Politeknik Negeri Tanah Laut. Kenapa pentingnya Politeknik Negeri Tanah Laut diadakan di Tanah Laut, bukan di Banjar, bukan di Rantau, bukan di Barabai, karena kita punya alasan
Pertama, kawasan strategis nasional industri dan pelabuhan. Kemudian, sumber daya alam, kita mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Tanah Laut, yaitu punya tambang, biji besi, batu bara, kemudian pertanian. Satu-satunya pasar hewan di Tanah Laut adalah pasar hewan ternak yang di Kalimantan Selatan tidak ada, hanya ada di Tanah Laut. Kemudian juga hasil lautnya melimpah. Yang ketiga, satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Laut. Alasannya karena dua hal tadi. Kemudian lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah per tahunnya kurang lebih 3.500 per tahun. Karena pertumbuhan dunia usaha, dunia industri terpusat di Kabupaten Tanah Laut, maka kami dengan tim menyiapkan segala sesuatunya untuk pendirian Politeknik Tanah Laut yang sebelumnya swasta dan alhamdulillah sekarang sudah negeri. Kemudian juga didukung oleh pemerintah daerah. Kami mendapatkan lahan sebanyak 10 hektar yang saat ini sudah 6 gedung berdiri. Itu sejarah Politeknik Negeri Tanah Laut. Masyarakat Tanah Laut punya peluang dan kesempatan untuk mengisi kampus tersebut dan insya Allah siap kerja. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama memanfaatkan peluang tersebut. Yang pertama, kami memiliki jurusan teknologi informasi sudah terakreditasi B. Kemudian kami juga memiliki jurusan industri agroindustri sudah terakreditasi B. Yang ketiga, kami memiliki jurusan teknologi otomotif, alhamdulillah juga sudah terakreditasi B. Kemudian kami memiliki prodi akuntansi, akuntansi juga sudah terakreditasi B. Alhamdulillah saat ini sudah lebih dari 1.000 mahasiswa yang tertampung di sini. Tahun depan, tahun 2020-2021, kami akan menerima minimal 500 mahasiswa. Target kami adalah 1.000 mahasiswa. Saat ini sudah kami buka pendaftaran tahap pertama dan sudah hampir 50% sudah mendaftar ulang. Kemudian, prospek lulusan Politeknik Negeri Tanah Laut, tentu saja di jurusan teknologi informasi, yang pertama adalah programmer, kemudian database administrator, kemudian networking administrator, yang terakhir adalah program analis. Di agroindustri, kami juga memiliki kompetensi yang pertama, teknisi analis bidang agroindustri, yang kedua team leader, yang ketiga penguji produk agroindustri, yang keempat adalah teknopreneur. Kemudian yang ketiga adalah teknologi otomotif. Di sini kami sudah memiliki bengkel, workshop, dan kompetensinya adalah teknisi bengkel, kemudian instruktur, team leader, kemudian penguji kendaraan, yang terakhir adalah
pengusaha atau technopreneur. Yang ketiga adalah prodi akuntansi, sudah terakreditasi B juga, penyelia laporan keuangan, teknik akuntansi media, audit junior, yang terakhir adalah pengusaha. Sedangkan fasilitas yang kami siapkan untuk masyarakat tanah laut, mudah-mudahan di antara yang hadir hari ini bisa ikut menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Kami saat ini memiliki 4 gedung kuliah. Yang pertama, kemudian kami juga memiliki lab komputer, lab pengujian, lab pangan, lab bioproses, kemudian bioenergi, lab bahasa. Yang terakhir adalah kami juga punya perpustakaan, Masjid Politala, Koperasi Politala, Klinik Kesehatan, siap melayani dosen Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini juga kami memiliki SDM yang sangat luar biasa, lulusan baik dalam maupun luar negeri. Kami memiliki 62 dosen, 2 orang dosen alumni atau lulusan S3. Saat ini juga kami sedang menugaskan beberapa dosen untuk lanjut S3 dan memiliki 53 orang dosen S2. Kami memiliki pendik sebanyak 60 orang, total seluruh pegawai sebanyak 150 orang. Layanan kesehatan, kami memiliki 3 dokter, dokter umum, dokter gigi. Kami juga memiliki psikolog untuk melayani kegiatan mahasiswa. Kemudian unit kegiatan mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut seperti yang Bapak Ibu atau mahasiswa atau mungkin pengunjung yang hadir di sini bisa memiliki badan eksekutif mahasiswa, DPR, himpunan mahasiswa, UKM nasional di Politeknik, LP Dikma, olahraga, UKM KSR, Menwa, Pramuka, dan Al-Ikhwani. Kemudian Mapala Tanah Laut juga ada ya. Kegiatan-kegiatan mahasiswa. Dan alhamdulillah tahun 2019 ada 7 alumni yang kesempatan mengikuti kompetisi. Dan alhamdulillah hari ini mereka sudah berada di Taiwan. Di antara mereka 2 orang sudah taken kontrak untuk bekerja sebagai karyawan di Taiwan. Nah, kesempatan ini bisa kalian ambil jika lulus D3, kemudian punya kemampuan ingin lanjut D4 atau S1 internasional, maka kalian punya kesempatan. Jadi, dari 43 politeknik, alhamdulillah kita termasuk peringkat ke-7 yang berhasil mengirim mahasiswa atau alumni kita yang sudah lulus untuk lanjut D4 atau S1 terapan. Tahun ini, 2020-2021, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan D1, D2, D3, D4 atau setara dengan S1 terapan. Kami juga melaksanakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengembangan, tahun ini kami akan membuka prodi baru
Ada 4 prodi yang akan kami buka. Yang pertama adalah prodi teknologi pengolahan pakan ternak. Yang kedua adalah rekayasa jaringan informasi. Yang ketiga adalah mekatronika. Yang keempat adalah sipil. Dan semua itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Di antaranya ada PT Indosemen, PT Amanah, PT Indofood, Arutmin, CJ, dan banyak lagi yang kami berkomitmen bersama untuk sama-sama membuat kurikulum sesuai kebutuhan di perusahaan masing-masing dan kebutuhan di masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Tanah Laut, khususnya yang sudah lulus di jurusan masing-masing, mereka siap kerja. Sebagian besar di prodi mesin otomotif, bukan saya prodi promosi per prodi, tidak. Tapi di antaranya mereka sebelum selesai kuliah itu sudah dipesan oleh perusahaan. Sehingga lulus siap kerja. Di informatika juga demikian. Di agroindustri juga seperti itu. Dan mudah-mudahan tahun ini kami juga akan meluluskan jurusan akuntansi. Itu pun sudah dipesan dari sekarang. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Tanah Laut, yuk gunakan kesempatan ini segera, hubungi kami untuk segera melihat kondisi kampus kita. Apa, di mana, siapa, dan bagaimana tidak akan kenal seperti itu kalau tidak datang berkunjung ke kampus kami. Kita punya kekuatan yang luar biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah kondisi alam kita sangat mendukung, kemudian kondisi SDM kita juga sangat dibutuhkan menjadi SDM yang unggul. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi semua yang hadir di sini, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dan ada 3 tahapan yang bisa dilaksanakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Jalur pertama adalah jalur SMPN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi atau Politeknik Negeri Tanah Laut, sudah kami laksanakan mulai tanggal 6 Januari sampai 6 Maret, dan sudah dinyatakan lulus sebanyak 351. Kemudian jalur kedua, yang insya Allah akan kita laksanakan lagi adalah SBMPN, mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 15 Juni 2020. Insya Allah karena kondisi saat ini adalah kondisi COVID-19, maka kita akan melaksanakan seleksi ini yang tadinya kami sepakati dengan forum seluruh Direktur Politeknik se-Indonesia yang semula adalah tes tertulis, tapi tahun ini kita hanya melakukan dengan portofolio. Jadi bisa dikirim, kemudian nanti setelah pengumuman ada pengumuman, nanti ada tes tambahan yaitu wawancara dan tes kesehatan. Insya Allah ini akan diumumkan pada 20 Juni. Jadi masih bisa dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini diperkirakan itu sudah kami sepakati juga pada bulan Juli tahun 2020 sampai akhir Juli, awal Agustus. Mudah-mudahan segera berakhir COVID-19, maka kita akan mulai kuliah. Itu sekilas info tentang Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan kami juga memiliki kesempatan untuk para atau calon mahasiswa mendapatkan kesempatan
menerima beasiswa. Beasiswa yang kami bagikan saat ini pada tahun 2019 ada 3 jalur. Yang pertama istilahnya sekarang masih disebut dengan bidik misi. Jadi setiap mahasiswa per semester itu akan mendapatkan sekitar 4.200.000 per semester dan SPP sudah tidak ada pembayaran lagi, sudah ditanggung. Kemudian ada PPA sebanyak 2.400.000 per semester. Yang terakhir adalah LIFO. Kami juga sudah menyampaikan hal ini karena kami bekerja sama dengan Bank BRI. Beliau juga berkenan untuk memberikan beasiswa tersebut untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya keinginan kuliah. Nanti untuk pendaftaran bidik misi bisa menghubungi dan syarat-syaratnya yang pertama kartu Indonesia Pintar, kartu peserta biasanya kalau di SMA, SMK mahasiswa sudah punya KIP, kartu KIP, kemudian kartu keluarga, kemudian memiliki surat keterangan kalau orang tuanya bekerja berapa sih pendapatannya. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu, fotokopi rekening listrik. Itu syarat-syarat yang nanti kalau ada yang hadir di sini tetapi belum berkemampuan untuk biaya kuliah, maka jangan berkecil hati. Ada kesempatan yang luar biasa yang kami siapkan untuk penerima beasiswa bidik misi. Alhamdulillah tahun kemarin 2019 kita mendapat kuota yang sangat banyak. Sehingga kebingungan, nih mana mahasiswa yang berkenan menerima. Jadi jangan ragu untuk masuk kuliah manapun. Tidak hanya di Tanah Laut, tetapi di Banjarmasin, di Surabaya, di Jakarta, dimanapun ada kesempatan menerima beasiswa kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi atau kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sedangkan tarif atau biaya kuliah istilahnya adalah uang kuliah tunggal. Di Politeknik Negeri Tanah Laut itu ada 5. Yang pertama adalah 0 rupiah. Kemudian yang kedua adalah 750.000. Murah sekali. Yang kedua adalah 1.250.000. Yang ketiga 1.500.000. Yang keempat 1.750.000. Artinya kenapa saya bilang 4? Karena yang pertama adalah 0. Jadi 1, 2, 3, 4 aja yang ada nominalnya. Tidak ada yang lebih dari 2 juta. Bahkan di bawah 2 juta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, materi yang disampaikan oleh Ibu telah disampaikan kepada kita semua. Pada kawan-kawan bisa bertanya secara langsung atau melalui chat pada webinar ini. Sementara menunggu teman-teman yang lainnya untuk berikan pertanyaan. Oke. Mungkin ulun dulu Bu yang bertanya. Silakan. Tadi ya tadi ada dengar Politeknik Negeri Tanah Laut telah bekerja sama dengan perusahaan ya Bu ya di luar negeri. Iya. Jadi artinya kan di situ
Politeknik Negeri Tanah Laut memang benar-benar mempersiapkan lapangan kerja dan berkolaborasi dengan pihak swasta atau industri. Selain itu, apa ada yang sudah jalan juga atau masih direncanakan Bu untuk yang di lokal, mungkin di Kalimantan, skopnya dengan perusahaan swasta atau di daerah Kalimantan Bu? Baik, terima kasih. Saat ini memang sudah jalan seperti yang kerjasama dengan kami, dan kami juga memang sangat banyak ya kerjasama, tapi kita melihat peluang yang sangat menarik sekali. Tahun 2019 kami sudah melakukan penjajakan, dan kami sebenarnya sudah ada MOU sebelumnya, dan tahun ini kami mengevaluasi kembali kerjasama tersebut, seperti misalnya di Serjedang. Disitulah kami mempererat dan memperkuat kerjasama untuk pembukaan prodi baru, yaitu teknologi pengolahan pakan ternak. Dan CJ ini adalah perusahaan multinasional ya, yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Jadi tidak hanya mungkin di Tanah Laut saja, kami membuka peluang kerjasama di perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan kemarin pada tahun 2019 kami juga melakukan penjajakan kerjasama dengan Toyota di Jakarta untuk pertama mahasiswa mesin otomotif bisa melaksanakan PKL di sana. Di sini juga ada pertanyaan, apakah ada penambahan prodi tambahan? Yang tadi saya sampaikan akan ada tambahan prodi, ada 4, mekatronika, teknologi pengolahan pakan ternak, sipil, dan teknologi rekayasa teknologi jaringan ya. Demikian Pak. Ini ada juga pertanyaan, apakah ada asrama untuk calon mahasiswa? Saat ini memang kami sudah bekerja sama dengan PUR, kami sudah mengusulkan untuk penambahan asrama putra dan putri, insya Allah akan terrealisasi tahun 2020. Saat ini kami belum punya asrama, masih gedung kuliah saja. Ya, ini akan bertanya dari Adam Nugraha. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Adam Bu dari Banjarmasin. Saya juga pengurus di startup Borneo Bu. Pertanyaannya, yang pertama nih Bu, kan kita sering mendengar dari Kopertis atau sekarang namanya L2 Dikti ya, bahwa sering sekali dikatakan untuk program studi ini atau kampus-kampus ini untuk siap-siap menghadapi era disrupsi 4.0 nih. Jadi, kita mau menanyakan ke Ibu, itu bagaimana di Kala, apakah sudah ada program-program yang kira-kira bisa mendukung di era industri 4.0 ini Bu? Termasuk misalnya ada inkubasi bisnis untuk mahasiswa yang terkait dengan teknologi. Itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam era disrupsi 4.0, program-program kami insya Allah tadi terkait inkubator bisnis. Ya, Pak ya. Kami sudah menyiapkan dan alhamdulillah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan di sini peserta yang di sini hadir, diantaranya ada orang Tanah Laut yang mendengar. Insya Allah Bapak Bupati akan berikan tambahan lahan yang akan kami jadikan inkubator bisnis peternakan
di prodi teknologi pengolahan pakan ternak. Dan di samping itu juga kami mempersiapkan untuk sistem yang terintegrasi. Kemudian agar lebih mantap lagi, kami juga menyiapkan SDM untuk lanjut S3. Tidak hanya S2, tidak terlena di zona nyaman yang sekarang, tapi kami menyiapkan SDM yang unggul, tentu saja sesuai kompetensi masing-masing. Dan kami juga menyiapkan mahasiswa setiap hari Jumat, itu kami adakan kegiatan di jam 0, persiapan mahasiswa lanjut ke luar negeri, yaitu bahasa Inggris. Dan banyak kegiatan yang kami persiapkan untuk menghadapi era Disrupsi 4.0. Demikian, Pak. Ya, Bu. Mungkin ada saya tanya tambahan sedikit, Bu ya. Terkait dengan model bisnis yang seperti dilakukan kawan-kawan di startup Borneo, Bu. Kita kan juga membutuhkan sumber daya manusia atau talent gitu ya, yang cukup signifikan. Dan kita juga melihat potensi di Kabupaten Tanah Laut kan, mulai dari hutan, gunung, sampai ke pantai itu, Bu. Nah, adakah program-program studi yang kira-kira bisa sinergi nanti, Bu, dengan industri-industri startup yang nanti kami tumbuhkan? Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Sebenarnya semua program studi adalah program unggulan. Oleh karena itu, program yang kami sangat ingin segera membangun yaitu program studi teknologi pengolahan pakan ternak tadi. Karena peluangnya sangat luar biasa. Di Kabupaten Tanah Laut, pengusaha ayam itu per bulannya per juta ekor. Ini kesempatan yang bisa kita ambil untuk mengelola di prodi tersebut. Tetapi tidak hanya di prodi tersebut, prodi mekatronika, ini punya kesempatan yang sangat luar biasa juga, mesin otomotif punya kesempatan yang luar biasa juga untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan di bagian mesin ya. Kemudian yang di informatika juga bisa kita ambil untuk memenuhi kebutuhan di tanah laut. Ya, mungkin itu jawabannya. Lagi Pak Adam, apa ada? Tadi ada tambahan, Bu, dari saudari Erni ya, Reni berharap agar asrama tersedia nantinya, Bu. Kami utamanya dari Tabalong Tanjung. Kemudian ini ada pertanyaan dari Arif Rahman. Oke. Tadi kami sampaikan bahwa memang saat ini kami belum menyiapkan asrama, tetapi dari master plan kami yang kami usulkan, sudah diusulkan ke PUPR, insya Allah akan disiapkan pada tahun 2021 ada asrama putra dan asrama putri. Di sini juga ada pertanyaan mengenai portofolio. Portofolio belum kami umumkan, tetapi akan dilaksanakan pendaftaran yang jalur kedua adalah melalui portofolio, di antaranya mungkin rapot semester 1 sampai semester 5 atau mungkin ijazah nanti kami umumkan. Ini baru rapat pertama yang sudah kami sepakati tadi malam bahwa kami akan melakukan tanpa tes tertulis tetapi melalui portofolio yang akan dilengkapi akan diumumkan sesegera. Nah, baik. Ada pertanyaan berikutnya di chat ini, Bu, dari Arif Rahman.
langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Tanah Laut dalam menghadapi disrupsi era 4.0? 4.0. Oke, tadi saya sampaikan, sepertinya pertanyaannya sama ya, terulang ya? Ya, sama-sama. Kami jawab Pak tadi Adam. ya Pak ya? Sudah kami jawab tadi Pak. Lanjut ke Gunawan. Gunawan juga sudah kami jawab. Lanjut ke pertanyaan Gunawan, Bu. Gunawan. Ya. Iya, kalau uraiannya belum kami umumkan. Akan sesegeranya kami umumkan, Pak. Karena itu harus kesepakatan bersama 43 politeknik, diantaranya yang pasti tidak yang prioritasnya kami adakan melalui tes. Kita melihat kondisi sekarang. Jadi, kita tidak melaksanakan tes itu, tapi melalui portofolio yang nanti bisa dibuka di politeknik. Namun saat ini kami belum umum. Ya, jadi itu telah dijawab Ibu ya pertanyaan Mas Gunawan. Ada pertanyaan lain lagi? Dari Reni. Kayaknya tuh. Bertanya lagi boleh? Silakan Pak. Ya, silakan. Bu, masih dari Adam, Bu, di Banjarmasin. Silakan Pak Adam. Terkait kerjasama, Bu. Kebetulan kami Yayasan Startup Borneo kan berbentuk yayasan, Bu, atau foundation. Kita di sini juga banyak melakukan pengembangan SDM terkait dengan transformasi digital. Nah, itu apakah nanti bisa bekerja sama dengan Politala terkait dengan mungkin kerjasama kewirausahaan atau penempatan kerja, Bu? Oke, makasih Mas Adam. Kami siap untuk bekerja sama dengan yayasannya Mas Adam. Ya. Wah, mantap. Nanti kita realisasikan, Bu. Iya, datang aja ya. Tapi sementara ini kita lihat dulu. Nanti kita kerjasamanya tidak hanya pengembangan, tetapi mungkin bisa untuk memberikan jadi pemateri untuk kuliah. Siap, Bu. Nanti siap artinya secara bolak-balik seperti acara hari ini kan. Artinya dari kami nanti siap jadi pemateri juga dalam bentuk wakaf ilmu. Nah, mungkin nanti dari seperti webinar hari ini juga nanti dari Politala mungkin bisa memberikan materi-materi juga terkait terkait dengan banyak lah artinya tentang keilmuan gitu kan ke anggota-anggota kami, Bu. Ini apakah pernah bertemu dengan Mas Adamnya nih? Gimana, Bu? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin di Kopertis. Monggo silakan datang Pak ke kampus kami Pak. Siap, Bu, nanti setelah COVID mereda, Bu ya. Ya, kami tunggu kedatangannya ya Pak ya. Lebih cepat Terima lebih bagus. kasih, Bu. Itu ada pertanyaan lagi tuh. Oke. Ini untuk Arif Rahman ya. Ulun tertarik dengan agroindustri apa agrobisnis? Agrobisnis ya. Berarti kuliahnya nanti di prodi akuntansi. Sesegeranya itu idola banget tuh jurusan akuntansi tuh.
Kan udah ada pertanyaan. Ada lagi, Pak? Ada lagi pertanyaan? Mas Galih, mana nih Mas Galih nih? Ada pertanyaan? Ada Bu, Bu Titi, mana Bu Titi? monitor. Kak, Politeknik Negeri Tanah Laut nih nggak muncul nih, gimana nih? Mohon izin menambahkan mungkin Bu sedikit. Ya, Ya, kan? Tadi ada pertanyaan dari Pak Adam, kemudian dari teman-teman yang lain juga terkait startup. Jadi memang banyak mahasiswa kami di Politeknik Negeri Tanah Laut ini ketika lulus mereka membangun bisnisnya sendiri. Karena memang dari visi misi Politala sendiri itu harus ada yang menjadi pengusaha. Tapi karena memang sekarang zamannya zaman industri 4.0, artinya sudah ada teknologi di dalamnya, jadi banyak memang startup ini bermunculan dari jurusan teknik informatika, kemudian dari mesin otomotif juga ada. Nah, mereka di tempat kita fokuskan nanti di mata kuliah Technopreneur, karena memang harus menggunakan teknologi dan kemampuan wirausaha mereka. Jadi ketika di Politala sudah mendapatkan ilmunya, lulus mereka bisa memilih apakah kerja di perusahaan atau membangun bisnisnya sendiri. Jadi memang dipersiapkan tidak menjadi pekerja, tapi mereka juga bisa menjadi atau membuka peluang pekerjaan seperti yang teman-teman startup Borneo sudah lakukan. Artinya lulus mereka siap lah, baik untuk bekerja ataupun membuka pekerjaan. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan tadi Pak Adam, kemudian ada dari Pak Arif ya tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. itu tadi tambahan dari Pak Galih ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Untuk Bang Adam, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan yang lain? Kalau saya cukup nih, terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan dalam bentuk kerjasama, Bu. Terima kasih banyak. Ya, kalau yang lain belum bertanya, mungkin belum lagi nih. Jadi pas dari tambahan dari Pak Galih tadi, sebenarnya saya ingin bertanya, tapi sudah ada dijawab beliau, karena dari presentasi yang disampaikan Ibu tadi ada 4 jurusan ya. Semua itu di bawahnya ada memang memuat tech entrepreneur kan, artinya jurusan untuk bagaimana mengarahkan mahasiswa itu selain siap sebagai bekerja, menghadapi bekerja, mereka juga dipersiapkan juga untuk menjadi pengusaha di bidang teknologi. Di sini kan ada beberapa jurusan yang 4. Tentunya ya perlu kolaborasi. Mungkin yang dimaksudkan Bang Adam dari situ, Bu, nanti bisa berkolaborasi selain daripada berkolaborasi ilmu. Mungkin yang maksud Ibu tadi dari startup Borneo menyampaikan materi kuliah ke Tanah Laut, dan mungkin juga bisa berkolaborasi bagaimana mempercepat atau membentuk mahasiswa-mahasiswa di Politala itu ya untuk benar-benar siap sebagai tech entrepreneur, ya, terus sebagai pengusaha, Bu. Mungkin itu tambahan dari Ulun.
Masih ada waktu 5 menit. Ada yang bisa lagi Bu ditambahkan? Mohon izin Pak menambahkan. Oke. Ibu Titi. Halo, Mem. Ya. Ayo, Mem. Mohon izin. Ya. Mohon izin Bu menambahkan Ya. sedikit. Alhamdulillah Politeknik Negeri Tanah Laut dalam rangka mempersiapkan industri 4.0 ini tidak hanya hampir semua prodi dibekali dengan bahasa Inggris, ada kegiatan pembelajaran bahasa Inggris seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, oleh Ibu Direktur tadi, dan ini sebagai langkah awal partisipasi atau persiapan sebagai English preparation, persiapan bagi mereka yang mungkin nanti akan ke luar negeri untuk magang ataupun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri, sehingga selain mereka juga sebagai pengusaha, mereka juga mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang secara komunikatif bisa menangkap atau masuk ke dunia global. Itu alhamdulillah Ibu Direktur telah memprogramkan ini di Politeknik Negeri Tanah Laut, dan mudah-mudahan ini berjalan baik. Hanya ini masih terkendala dengan COVID ya Bu ya, sehingga agak break dulu kegiatannya. Dan mudah-mudahan ini betul-betul nanti bisa membekali mahasiswa kita. Itu saja yang kami mau tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi dari Pak Gunawan ya. Dengan banyaknya pengusaha yang sudah sukses, dengan macam-macam usaha mandirinya, apakah ada bentuk kontak kerjasama antara pihak Poltek dengan para almaternya yang sudah sukses tadi, sifatnya bisa lebih mendukung program kampusnya? Dengan banyak pengusaha yang sudah sukses. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, dengan banyaknya pengusaha yang sukses, apakah ada bentuk kontak kerjasama? Iya. Kontak kerjasama dengan para ya, sukses sifatnya lebih mendukung program kampus. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan Pak Gunawan ya. Pak Gunawan, apakah ada kontak kerjasama dengan alumni yang sudah sukses? Memang kami baru satu dekade ya, baru 10 tahun, dan alumni kami sudah ada 7 angkatan. 1 dekade dari 2009 sampai 2019. Kalau dikatakan sukses mapan, saya rasa belum. Tetapi alhamdulillah dari beberapa alumni yang sudah mapan, saya katakan mapan dengan penghasilan di atas 10, artinya dia menjadi wirausaha yang sukses. Kami berharap mereka ini bisa bekerja sama untuk memajukan Politeknik Negeri Tanah Laut dalam wirausaha, berbagi ilmunya, strateginya, bagaimana untuk menuju sukses wirausaha. Saya memberikan seperti menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, lulus, peluang pekerjaan itu dibikin oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi jangan ada tagline bahwa lulus harus jadi PNS. Tidak. Justru untuk menjadi kaya adalah dengan wirausaha. Saya sependapat dengan beberapa tadi yang disampaikan Mas Adam ya tadi ya, kalau tidak salah. Dia itu kayaknya sangat menguasai bidang wirausaha. Banyak alumni-alumni kami yang bekerja, membuat pekerjaan itu sendiri, atau membuka wirausaha itu sendiri, dia lebih sukses daripada sebagai PNS. Oleh karena itu, peluang yang bagus ini, kesempatan yang bagus ini, kami memberikan kepada Mas Adam nantinya, untuk bisa membagikan ilmu-ilmu tentang startup ke mahasiswa kami. Karena saat ini belum banyak lagi yang sukses. Dan dengan adanya pertemuan hari ini, bisa Mas Adam nanti berbagi pengalaman menuju sukses wirausaha. Jadi kalau berbicara adakah kontak kerjasama, ya kami telah melakukan kerjasama itu. Setiap tahun
mengadakan pertemuan khusus untuk para alumni yang sudah bekerja. Halo Pak. Sama itu ulun Pak, ulun pun dosa. Ada lagi pertanyaannya? Kawan-kawan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, itu tadi yang telah disampaikan oleh materi kita hari ini. Ibu Mufrida, hasil beliau sebagai Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu yang telah menyampaikan materinya hari ini kepada kita semua. Jadi dalam kesimpulannya apa yang disampaikan beliau mengenai ruang pendidikan pada vokasi untuk warga Banua itu sangat besar sekali. Nah, tentunya untuk bisa mencapai itu adanya kolaborasi kita semua ya, baik dari pihak perguruan tinggi, pemerintah, dan tentunya juga swasta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya sebagai moderator hari ini mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di sini ketahuan